Nah, kenalin nih bro, cewek ini namanya Raven. Dia ini seorang ghost hunter bro. Dia sekarang lagi ditugasin buat ngambil sebuah hati yang ada dalam sebuah boneka. Dia kelihatan bareng sama dua temennya tuh. Pas dia udah sampai dan tinggal ngambil barang tersebut, mereka ketahuan tuh sama si penjaga. Dan temennya pun menjadi korban si penjaga. Sementara si Raven berhasil kabur dari sana. Nah, si Raven kemudian laporan tuh sama bosnya. Nah, si bos ini namanya Harvey. Si Harvey nggak peduli tuh walau teman Raven udah nggak ada. Yang dia tahu, si Raven gagal dalam menyelesaikan misinya. Si Harvey kemudian menelpon seseorang tuh. Dan dia telepon kayak orang lagi dipukulin. Dan si Raven berkata kalau Harvey memberinya kesempatan lain, dia nggak bakal ngecewain si Harvey lagi. I will not fail you again. I'll go back to that place. Nah, si Harvey kemudian ngasih misi lagi sama si Raven buat ngambil sebuah kotak yang disebut Jack Stimara yang berisi sebuah iblis di dalamnya. Si Harvey di sini sebenarnya nggak tahu ya kotaknya ada di mana, tapi ada satu petunjuk, yakni sebuah buku dan satu kejadian di mana ada sebuah asrama yang kehilangan beberapa orang di dalamnya. What does some old lady have to do with the box? Si Raven juga diingatkan tuh sama si Harvey kalau jangan sampai dia membuka kotak tersebut setelah dia menemukannya, entah apapun keadaannya. Si Raven kemudian siap-siap dong buat misinya dan dia pun dikirim ke sebuah asrama sebagai seorang cewek nakal karena asrama tersebut emang khusus menampung cewek bermasalah. Si Raven kemudian ketemu tuh sama ibu asrama dan dia pun sedikit diceramahi soal peraturan di sana, entah itu soal penampilan ataupun soal tata krama. Si ibu juga bilang tuh kalau Raven gak boleh keluar masuk seenaknya, karena kalau dia ingin keluar dari sana, dia harus memberi alasan yang kuat, ya setidaknya masuk akal lah. Until then, the gates remained locked. Si Raven kemudian mengganti make upnya guys, jadi wanita muda tipe saya banget. Dan dia pun berkenalan dengan penghuni asrama yang sudah lama. Layaknya kelas ada aja pasti orang yang menyebalkan kan. Dan ada juga satu cowok bernama Dean yang merupakan pacar Olivia. It's a long story, but I don't think I'll be here too long. Nah, saat mereka sedang berkenalan, di TV kemudian disiarin tuh soal prediksi cuaca, di mana akan ada sebuah kabut merah yang jarang terjadi dan akan terjadi di beberapa hari berikutnya. Nah, kalian harus ingat-ingat ya bro soal kabut merah ini. Dan saat tiba malam harinya, si Raven mulai membaca buku catatan yang dia bawa dari si Harvey. The demon inside the box cannot kill the person who... Di buku ini berisi semua penjelasan bro, seperti si iblis gak bakal bisa membunuh orang yang membuka kotaknya karena sudah jadi aturan, dan si iblis bakal memakan 6 orang sebelum dia masuk dan kembali terjebak di kotaknya. Nah, setiap orang yang dihajar katanya juga menambah kekuatan si iblis guys. Dan di sini si Raven belum percaya soal info tersebut dan malah menertawakannya. Malam itu juga si Raven didatangi mimpi buruk guys. Dia bermimpi kalau si Jack menyerangnya dan dia pun membaca kembali buku tersebut di mana ternyata ada sebuah kunci yang disimpan di sampulnya. Si Raven kemudian menyimpan bukunya di lemari tuh. Dan di esok paginya saat dia membaca peta, dia mencari sebuah sungai yang dinamai dengan nama Sungai Kristal. What is it anyway? Crystal Creek. Well, creek is a bit. Si Raven kemudian terlihat kembali ke kamarnya guys. Dan saat membuka lemari, dia tidak menemukan buku yang dia simpan di lemari tadi malam. Si buku tiba-tiba udah terbuka dan ada di mejanya guys. Membuka halaman tentang keajaiban kalau kotak si Jack bisa mengabulkan satu permintaan. Si Philo kemudian ngobrol tuh sama si Raven dengan bermaksud mengakrabkan diri dan datang si Olivia yang langsung menyuruhnya untuk pergi dari kursi miliknya. Si Raven jelas banget gak suka dong sama sikap tengil si Olivia dan dia pun duduk di kursi milik Olivia dan sedikit adu keren dengannya. Ya kalau si Olivia doang mah enteng lah ya buat si Raven. Wong dia mah udah biasa lawan supranatural. Kalau cuma si Olivia mah enteng. Si Raven kemudian nampol si Olivia tuh. Dan si Olivia pun pergi. Dan yang kelihatan seneng ya si Philo lah di sini. You're gonna regret that.
Nah, si Olivia kemudian mulai tuh nyari kotak si Jack dan sampai di sebuah ruangan yang terlihat banyak buku. Lalu dia pun masuk ke sebuah tempat seperti tempat milik ibu yayasan. Si Raven juga di sini kayak diikutin tuh sama seseorang. Dan akhirnya dia pun menemukan sebuah buku yang bertuliskan Crystal Creek. Ternyata Crystal Creek itu bukan nama sungai ya guys. Nah, di balik rak buku tersebut ada sebuah lubang kunci tuh. Dan lubang kunci tersebut cocok dengan kunci yang ada di sampul buku soal si Jack. Dimasukin lah tuh kunci tersebut ke lubangnya. Dan benar aja, ada ruang rahasia di dalam gedung asrama tersebut. Nah, di sini si ibu asrama sekarang mulai kelihatan guys. Dan si Raven pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan menemukan kotak si Jack yang diikat oleh sebuah rantai. Si Raven dengan mudah bisa membuka rantai tersebut guys. Dan saat dia akan membawanya, ibu asrama memanggilnya. Dan anehnya, ada orang yang dengan sengaja memutar kotak isi si Jack. Nah, si ibu asrama kemudian masuk tuh ke ruangan tersebut. Dia pun melihat kotak di depannya dan menghampirinya. Lalu kotak tersebut tertutup dan melukai lengannya. Si Jack kemudian muncul tuh dari kotak tersebut. Dan seperti adegan kopet pada umumnya, si Jack mengeksekusi ibu asrama. Orang yang buka kotak si Jack siapa ya kira-kira? Nah, setiap si Jack menghabisi mangsanya, kotak tersebut menunjuk angka jumlah korbannya guys. Dan si Raven pun kembali ke ruangan tersebut. Tapi dia tidak melihat kotak si Jack dan hanya melihat sebuah darah. Besok paginya, para siswa ngomongin si ibu asrama tuh. Karena dia tidak ada di sana tanpa kabar sepatah kata pun pada mereka. Si Raven kemudian marah-marah tuh sama mereka. Yang mana dia bertanya, saha di antara Sararia anu udah ngikutin aing tadi malam. Do you have the box? You're crazy. What box? Si Raven ngomel banget udah pokoknya. Dia nanya sama teman-temannya siapa yang mengambil kotak si Jack. Namun mereka tidak nyaho karena ya emang mereka tidak tahu apa-apa. Si Kara juga nenangi si Raven guys di sana. Namun ya karena si Raven gak ada bukti sama sekali, dia cuma bisa ngomel aja. Who has it? Si Raven nyangkanya si Olivia tuh yang ngambil kotaknya. Terus dia ngacak-ngacak kamar Olivia dan diperingatkan oleh Kara kalau Olivia bisa saja membobolnya. Si Kara kemudian nanya tuh sama dia, emang ada apa sih Raven? Terus dijawab sama si Raven, pokoknya mah bakal terjadi apa-apa dah di sana. You can tell me. I'm really scared. Si Raven kemudian membuka meja ibu asrama guys, yang mana dia ngambil HP miliknya dan dia teringat kepada sang ayah kalau dia janji akan melunasi hutangnya. Nah, ternyata si ayah ini orang yang dipukulin di awal film guys sama orang si Harvey. Ya intinya mah ayahnya ini beban keluarga lah yang membuat si Raven melakukan segalanya. Nah, di sudut asrama, si Victoria kelihatan lagi mojok guys sama ududnya. Dia kemudian mendengar sebuah suara dan mendatangi asal suara tersebut. Dia belum tahu tuh kalau sesuatu bisa terjadi sama dia. Dan dia pun melihat kotak si Jack yang terbuka secara mengejutkan. Nah, boneka si Jack tiba-tiba mengeluarkan sebuah tangan tuh dari wajahnya. Dan Victoria resmi jadi korban kedua setelah ibu asrama. Si Dean juga mulai nyari tuh ibu asrama yang ternyata adalah emaknya. Dan Olivia terlihat menenangkannya dengan mengajak si Dean ajul gedang. Namun si Dean terlihat boloho menolaknya. I can't do this right now. Nah, si Pillow rupanya ngintip tuh percakapan mereka. Dan ternyata ada cinta segitiga di antara Pillow, si Dean, dan juga Olivia. Si Dean sih ngomongnya nggak ada apa-apa ya sama si Pillow. Dan si Pillow yang mendengar ucapan tersebut merasa sedih. Dan kemudian dia pergi dari sana. It's just you and me. Against the world. Si Pillow kemudian mendengar suara tuh dari arah gudang. Dan tepatnya dari arah kotak si Jack. Di mana si Jack pun menyerang sampai membuat Pillow berteriak. Teriakannya juga sampai didengar tuh sama teman-temannya. Dan si Raven mendatangi suara tersebut. Dan kotak si Jack tertulis nama Rose. Dan untungnya si Pillow masih bisa selamat. There's something down there.
Si Pillow kelihatannya membawa sebuah gelang tuh di tangannya. Dan kayaknya gelang tersebut milik Victoria atau milik ibu asrama. Pokoknya orang tersebut sudah meninggal dunia. Para penghuni asrama sekarang kelihatan ngumpul tuh di satu ruangan. Dan si Kara menanyakan apa yang ada di sana. Dan dijawab oleh si Pillow kalau ada makhluk yang keluar dari dalam box. I know how to describe it. Olivia kemudian menunjukkan buku Raven tuh pada teman-temannya. Dan mereka pun menuduh si Raven membawa makhluk tersebut ke dalam asrama. Dan dijawab oleh si Raven kalau dia tidak bermaksud untuk melakukannya. Si Raven juga ngasih tahu tuh kalau si Jack akan mengincar 6 nyawa. Dan si Raven kemudian jujur kalau dia bukanlah seorang siswa, melainkan orang yang diutus untuk menemukan kotak tersebut. And who did? Well, who opened it then? Si Raven juga bilang tuh kalau dia gak membuka kotak tersebut dan mulai ada perselisihan yang mana si Eren pergi dari sana dan kemudian dikejar oleh si Raven. Si Eren malah ceramah no jutsu tuh sama si Raven dan dia pun pergi dari sana dan malah bertemu dengan iblis si Jack. Si Eren kayaknya jadi korban berikutnya guys. Gimana gak jadi korban coba? Si Jack jelas-jelas menyerangnya dan berhasil memojokkannya. Teriakannya juga terdengar tuh sampai ke teman-temannya. Dan mereka pun tak bisa apa-apa, hanya bisa pasrah saja. Si Raven kemudian terlihat ngumpulin senjata guys untuk mereka berjaga-jaga. Sementara Olivia berniat melarikan diri saat si Jack terlihat mengejar teman-temannya. Si Olivia kemudian bilang buat ngancurin kotak tersebut guys. Namun si Raven berkata mustahil kotak tersebut dihancurkan karena kotak tersebut bukanlah kotak kardus pemilu. I'm gonna make sure of it. Si Dian sama Olivia kelihatan mau kabur tuh dari sana dengan pura-pura mau ngancurin kotaknya. Padahal mereka hanya ingin mengulur waktu. Si Raven juga nggak nemuin tuh kotak si Jack di ruangan yang tadi. Dan saat Raven, Pillow, dan juga si Kara masuk ke satu ruangan, kemudian si Olivia terlihat mengunci ruangan tersebut. I can't do this. Nah, suenya, si Olivia sangat gak nyangka tuh kalau si Jack ada di ruangannya. Kemudian dia dan juga si Dean terlihat bersembunyi. Namun ternyata malah berhasil ditemukan. Si Dean juga jadi korban berikutnya tuh guys oleh si Jack. Dan Olivia kemudian kabur dari sana. Dan untungnya si Olivia masih bisa selamat. What is wrong with you? Si Olivia kelihatan sangat sedih banget tuh atas kematian si Dean. Lalu saat si Jack akan menyerang si Raven, dia pun terhalang oleh sinar dari cahaya bulan merah. Nah, kalau kalian masih ingat cahaya bulan merah ini diprediksi tuh sama perkiraan cuaca. Dan si Jack terlihat lenyap dari sana, hanya untuk sementara. Is it gone? Si Raven kemudian kembali menuduh Olivia tuh udah masuk ke kamarnya dan mencuri buku panduan tentang si Jack, di mana kotak tersebut bisa mengabulkan keinginan dan Olivia sengaja membuat mereka mati agar dia bisa hidup bersama si Dean. Dan dijawab oleh Olivia kalau dia tidak tahu apa-apa. Si Raven juga nyinggung tuh nama si Rose yang tertulis di atas kotak dan si Olivia sekarang menuduh si Kara, yang mana si Kara ini selalu ingin hidup berbeda. Dan dijawab oleh si Kara, ya alhamdulillah hidup saya jadi berbeda pas udah kenal kalian. Believe what you want. Okay, but if you're accusing me, you're wasting your time. Nah, ternyata ada satu cara nih buat matiin si Jack, yaitu dengan cahaya bulan merah. Dan pas banget, cahaya itu sekarang emang lagi merah-merahnya. Si Olivia kemudian memberi ide sangat brilian guys, karena mustahil mereka membawa bulan ke dalam asrama. Namun cahayanya bisa diresonansi dengan menggunakan beberapa lensa. Open the library. Nah, sekarang mereka mulailah tuh menjalankan rencana Olivia. Tapi si Olivia malah membaca buku si Jack dan berencana untuk membawa si Dean kembali. Si Olivia kemudian nemuin kotak si Jack guys di satu ruangan. Dan dia menuliskan nama si Dean di atas kotaknya sambil membaca mantra yang tertulis di buku tersebut. Nah, si Olivia juga kayaknya diikutin guys sama seseorang. Pas dia selesai membaca mantranya, si Dean benar-benar muncul tuh. Tapi dengan versi jahat yang sudah dirasuki oleh iblis. Orang yang ngikutin Olivia juga diserang tuh guys sama si Jack. Dan cahaya bulan yang berhasil dipantulkan nampak membakar si Dean. Dan si Pillow terlihat jadi korban si Jack berikutnya.
Tak lama setelah itu, si Jack juga nyerang si Kara guys dengan sekali hantam. Dan si Olivia kena pukul di kepalanya. Kemudian diikat kedua tangannya, entah untuk tujuan apa. Dan kita sekarang baru tahu guys kalau yang ngikutin Olivia itu adalah si Eren yang ternyata berhasil lolos dari si Jack. Dan sekarang dia mengungkapkan tentang perasaannya yang sebenarnya. Made our lives a misery. Day in, day out. I'm begging you. Nah, si Eren ini walaupun kayak akrab sama si Olivia, ternyata punya dendam kusumat guys sama si Olivia. Dia jujur kalau dia takut sama si Olivia. Makanya dia nurut tuh, disuruh apa aja. Dan berpura-pura ada di sisi si Olivia. Pastinya hal tersebut jadi dilema besar guys buat si Olivia. Dan karena prediksi Eren korban udah berjumlah 5 orang, maka kalau Olivia berikutnya, si Jack pun akan berhenti karena dia hanya membutuhkan 6 orang korban. Si Jack kemudian beneran muncul guys di hadapan Olivia. Dan Olivia pun dihajar dengan cukup brutal dan menjadi korban berikutnya. Tapi di sini si Eren salah perhitungan guys. Karena ternyata korban yang dihajar si Jack baru 5 orang. Dan mau tidak mau, dia juga sekarang dalam bahaya. Nah, si Jack ini ternyata kebal senjata guys. Walaupun udah dicolok sama si Eren di perutnya, dia malah santuy dan menjadikan Eren korban terakhir. Sempurna lah tuh jumlah korban yang dibutuhin untuk membuat keinginan. Dan ternyata plot twist yang sebenarnya. Orang yang pertama membuka kotak tersebut adalah Kara yang sok polos dan paling tak terduga. Nah, si Kara juga nyerang si Raven guys dari belakang. Dan dia pun terdengar berbicara yang sejujurnya. Kalau ternyata dia juga orang suruhan si Harvey. Orang yang sudah mengirim si Raven ke asrama tersebut. Si Kara juga disuruh buat nemuin kotak si Jack guys sama si Harvey. Dan karena si Kara tidak punya buku panduan kayak si Raven, dia terjebak di sana. Sampai si Raven datang dan membawanya buku harapan. Nah, si Harvey itu janjiin uang kalau Kara bisa menemukan kotak si Jack guys. Dan si Kara butuh uang tersebut untuk pengobatan adiknya. Tapi sayangnya dia sudah terlambat. Adiknya meninggal dunia karena tidak diobati guys. Dan karena kotak si Jack bisa mengabulkan keinginannya, dia pun menulis nama adiknya tuh, yaitu si Rose, nama yang tertulis di atas kotak milik si Jack. Was gonna get in my way, and nothing is gonna stop me taking this chance to bring back my. Nah, karena semua teka-teki sudah terbuka, ternyata bener guys, si Rose benar-benar hidup tuh dan muncul di depan gerbang asrama. Si Kara kemudian ninggalin si Raven tuh di ruangan tersebut. Dan film pun berakhir dengan akhir yang tidak terduga. Filmnya benar-benar di luar preskidi guys. Yang tadinya kita mikir si Olivia itu yang jahat. Ternyata yang jahat itu orang yang mukanya polos banget. Nah, sekarang kalian harus hati-hati ya guys sama yang muka-mukanya itu polos. Dan karena filmnya udah berakhir, sampai jumpa di review film berikutnya.